Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Aktaria dengan NIM 1930210055. Saya di sini akan mengenalkan alat permainan edukatif yaitu MGPH. Jadi sebelum kita mengenal permainan edukatif MGPH, kita harus mengetahui apa itu arti MGPH. MGPH adalah mengelompokkan geometri pohon berhitung. Dan arti alat permainan edukatif adalah alat atau media yang digunakan oleh guru untuk memberikan pembelajaran agar anak lebih paham. Jadi di permainan MGPH ini kita akan menggunakan teori bermain modern. Yang pertama yaitu teori bermain modern psikoanalisis. Menurut Sigmund Freud, di teorinya bermain juga bisa mengatasi pengalaman traumatik, coping terhadap frustasi yang dialami anak. Yang kedua yaitu teori kognitif menurut Vygotsky yang memajukan berpikir abstrak, belajar dalam kaitan ZVD dan pengaturan diri. Karena di dalam bermain ini anak akan terlatih kognitifnya, karena di permainan kita pertama anak akan memasukkan geometri dari yang persegi, lingkaran, segitiga, dan persegi panjang. Setelah anak-anak berhasil, anak-anak akan memperoleh buah apel yang akan ditempelkan ke pohon berhitung di sini. Setelah anak-anak menempelkan, anak-anak akan menghitungnya dengan cara menggeser seperti ini. Jadi kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Jadi dalam sini ada 8 buah apel. Kita akan menggesernya seperti ini. Nah, seperti kita menggeser. Nah, selanjutnya menurut teori modern kognitif menurut Brunner, Sutton, dan Smith-Singer, bahwa dalam bermain ini kita akan memunculkan fleksibel perilaku dan berpikir, imajinasi dan narasi yang ada di anak, dan mengatur kecepatan stimulasi di dalam dan di luar diri anak. Nah, itu adalah teori yang akan kita gunakan dalam permainan edukatif MGPH. Jadi fungsi-fungsi yang dapat kita dapatkan dalam bermain MGPH ini adalah anak-anak akan menciptakan situasi bermain atau belajar yang menyenangkan bagi anak dalam proses pemberian perangsangan indikator kemampuan anak. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk citra diri anak yang positif. Yang ketiga yaitu memberikan stimulus dalam pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar yang ada dalam diri anak. Yang keempat atau yang terakhir yaitu memberikan kesempatan anak bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman sebayanya, yaitu anak akan dapat nilai-nilai kekreatifan. Yang dimaksud di situ yaitu anak akan berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan atau untuk menyelesaikan permainan MGPH ini. Yang selanjutnya itu mandiri. Jadi anak-anak akan bersikap mandiri dalam menyelesaikan permainan MGPH. Yang terakhir yaitu rasa ingin tahu. Jadi anak-anak di sini akan memiliki rasa ingin tahu untuk menyelesaikan atau bagaimana sih untuk menyelesaikan permainan MGPH ini. Nah, itu disiplin. Dimaksud di situ adalah anak-anak dalam bermain MGPH ini akan menunjukkan tindakan yang perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang ada dalam bermain MGPH. Yang kedua itu kerja keras. Yang dimaksud di sini yaitu anak akan berusaha keras untuk bisa menyelesaikan permainan MGPH. Nah, sekian
nilai-nilai yang kita dapatkan dalam bermain MGPH. Selanjutnya yaitu bentuk bermain. Bentuk permainan dalam permainan MGPH ini yang pertama, anak-anak akan menyelesaikan terlebih dahulu mengelompokkan geometri. Contohnya seperti ini. Anak-anak akan mengambil geometri yang sudah dimasukkan dalam wadah dan anak-anak akan mencocokkan geometri persegi, lingkaran, dan segitiga dengan persegi panjang. Jadi seperti ini. Ini adalah geometri persegi. Jadi anak-anak akan memasukkannya ke dalam persegi sampai habis. Selanjutnya anak-anak akan memasukkan yang lingkaran, sama juga ini akan seluruhnya kita masukkan ke dalam wadah dan kita acak. Nanti anak-anak akan memilih dan memasukkannya seperti ini sesuai dengan nama yang ada, seperti persegi, lingkaran, segitiga, dan persegi panjang. Selanjutnya, jika anak sudah selesai, anak-anak akan mendapatkan buah apel ini dan anak-anak akan menempelkannya ke dalam pohon berhitung ini. Menempelkannya dengan lem. Setelah anak-anak menempelkannya, anak-anak akan menghitung segala buah apel yang ada di dalam pohon berhitung ini. Setelah anak-anak akan mendapatkan atau mengetahui jumlah dalam buah apel di atas, anak-anak akan menggeser angka dari 1 sampai angka yang sejumlah dengan buah apel yang di atas. Seperti ini, di atas ada buah apel yang 8. Jadi kita akan geser angka ke 8. Seperti ini. Nah, jadi di permainan MGPH ini anak-anak akan bentuk bermainnya aktif dan pasif. Jadi di dalam permainan MGPH ini kita akan menggunakan 6 perkembangan atau mendapatkan 6 perkembangan anak. Yang pertama yaitu nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Contohnya di sini kognitifnya yaitu anak akan mencari dan menghitung buah apel, dan di nilai agama moralnya dan anak-anak akan bersabar untuk menunggu gilirannya. Sosial emosionalnya anak-anak akan menghargai hasil dari temannya. Nah, di alat permainan edukatif MGPH ini kita akan mendapatkan ke-8 kecerdasan yang ada pada anak, tetapi di sini akan kita dalami yaitu kecerdasan logis matematika. Yang dimaksud itu yaitu kecerdasan logis matematika adalah kecerdasan mengelola angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola pikir, pola visual, pola jumlah, dan pola warna. Untuk memicu kecerdasan logis matematika, kita akan bermain permainan MGPH ini. Jadi, evaluasi alat permainan edukatif MGPH merupakan penilaian dalam PAUD yang dimaksud adalah untuk mengetahui capaian perkembangan anak, bukan mengukur keberhasilan suatu program tertentu. Kegiatan penilaian dilaksanakan saat anak belajar atau bermain permainan MGPH. Tujuannya yaitu yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran individu dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tuanya. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan anak yang memerlukan bantuan khusus. Yang ketiga yaitu menindaklanjuti perkembangan anak, dan fungsinya yaitu yang ada
Yang pertama yaitu memberikan umpan balik pada guru untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar. Yang kedua itu bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan pada anak agar fisik ataupun psikisnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang ketiga yaitu sumber data atau masukan bagi kegiatan belajar mengajar berikutnya. Dan evaluasi alat permainan edukatif itu harus sistematis atau teratur, terprogram sesuai rencana. Baiklah, cara bermainnya seperti ini. Pertama-tama kita mencari kelompok geometri dari yang segi panjang. Kita cari dulu, ini adalah segi panjang. Kita masukkan ke dalam sini. Kita cari lagi sampai selesai. Seperti ini. Kita cari lagi sampai seperti ini. Jika selesai, kita akan mencari yang segitiga. Kita cari yang segitiganya. Seperti ini kita masukkan. Segitiganya kita cari sampai selesai. Kita cari lagi segitiganya. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang lingkaran. Ini lingkaran, kita masukkan ke tempatnya. Ini lingkaran, kita masukkan lagi ke tempatnya. Ini lingkaran, kita masukkan lagi ke tempatnya. Nah, selanjutnya kita persegi. Kita masukkan sampai selesai. Nah, jika selesai memasukkannya dari segi panjang, segitiga, lingkaran, dan persegi, anak-anak akan mendapatkan buah apel. Gambar buah apel yang akan ditempelkan atau diletakkan ke dalam pohon berhitung. Seperti ini kita pasang. Nah, sudah tertempel. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi jumlahnya 9 buah apel. Selanjutnya kita akan menggeser jumlah dari buah apel yang ada di atas seperti ini. Dari angka 1 sampai angka 9. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jumlah buah apelnya 9 buah. Seperti itu cara mainnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kesalahan maupun perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.